Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, pasca menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menjerat Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Ginting, penyidik KPK menggeledah kantor Dinas PUPR Provinsi Sumut untuk mencari bukti tambahan. Ya pemirsa, pasca ditetapkan tersangka mantan Kadis PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PUPR Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, kantor tersebut dijaga ketat oleh sejumlah personil kepolisian dari Polrestabes Medan. Penggeledahan dilakukan pasca KPK menetapkan 5 orang tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara senilai 231 miliar rupiah. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 1 Selasa siang. Ya, udah masuk. Pemirsa, penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara Topan Ginting beserta 4 rekannya disambut positif warga Medan. Pemirsa, sambutan positif warga nampak dari sejumlah karangan papan bunga yang berjajar di sejumlah titik strategis di Kota Medan, Sumatera Utara. Papan karangan bunga yang berisi ucapan terima kasih dan juga dukungan kepada KPK itu diantaranya dipasang di depan Taman Cadika Jalan Karya Wisata, kemudian di sekitar Lapangan Merdeka Jalan Pulau Pinang, serta di kawasan Ring Road City Walk Jalan Surbakti. Meski pengirim tidak menyebutkan identitasnya, namun di papan karangan bunga tersebut ada yang bertuliskan dari warga yang terzolimi, korban galian drainase hingga korban jalan rusak dan pendukung KPK. Sebelumnya pemirsa, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif Topan Ginting sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. The Golden Boys Medan Topan Ginting alias TOP baru 4 bulan pindah tugas ke Pemprov Sumut dari Pemko Medan. Ia pun langsung menjabat Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut pada 24 Februari 2025 setelah dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Afif Nasution. Sementara itu pemirsa, ada juga pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara yang turut ditangkap KPK. Ialah Rasuli Effendi Siregar yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen di mana dia ditugaskan Topan Ginting untuk mengatur lelang proyek dan memenangkan PT Dahlihan Notuli Group. Mengecek jalan provinsi sebenarnya dari Labuan. Pemirsa, Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus korupsi yang menyeret PT Sritex. Penggeledahan dilakukan sejak Senin 30 Juni 2025 hingga Selasa 1 Juli 2025. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto di kawasan Surakarta, Jawa Tengah pada Senin kemarin. Penggeledahan terkait penyelidikan dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank plat merah kepada PT Sritex. Hasilnya, penyidik menyita uang tunai senilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, penyidik juga menggeledah rumah Direktur Keuangan Sritex Alan Moran Seviro dan rumah manajer Treasury Sritex di kawasan Surakarta. Tak hanya itu, penyidik juga menggeledah 3 kantor anak usaha Sritex, yakni PT Sariwarna Asli Textile Industry, PT Multi International Logistics, dan PT Senang Karisma Tekstil. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik berupa flash disk. Di sisi lain, penyidik juga menggeledah kantor PT Sritex di kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, Sritex mendapat dana kredit dari Bank DKI dan Bank BJB senilai ratusan miliar rupiah.
Namun, pemberian kredit tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong kembali jalani sidang lanjutan dalam kasus importasi gula di Kementerian Perdagangan. Dalam sidang kali ini, pemirsa, Tom Lembong mengaku bahwa dirinya juga sempat mendapatkan ancaman saat menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres pada pemilu yang lalu. Mantan Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, Tom Lembong kembali menjalani sidang lanjutan dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan. Dalam sidang yang dijadwalkan sebagai pemeriksaan terdakwa ini, Tom Lembong memberikan penjelasan terkait dirinya yang mengambil kebijakan importasi gula saat menjadi Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016 atas perintah Presiden Jokowi. Tom juga sempat menyinggung bahwa dirinya sempat mendapatkan ancaman saat menjadi tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada masa pemilihan umum yang lalu. Mendapatkan ancaman tidak langsung ketika memutuskan untuk mendukung capres, salah satu capres. Siapa yang mengancam? Saya kira sudah semacam rahasia umum ya, bahwa bukan hanya kubu kami, tapi kubu lainnya yang berseberangan dengan penguasa saat itu mendapat ancaman langsung dan tidak langsung. Ya. Dan saya kira menjadi bagian dari sopan santun berpolitik, ya, bahwa kita tidak mengungkapkan nama atau identitas, ya, karena ya tidak elok. Ya. Dan maka dari itu, di awal kampanye Pilpres, di sebuah acara depan tokoh-tokoh Muhammadiyah dari seluruh Indonesia, saya akan mengatakan, demi perjuangan ini saya siap dipenjara, saya siap disiksa, bahkan saya siap dibunuh. Ya, jadi